warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Dr. Susanti dari Divisi Fisiologi Fakultas. Saat ini kita mempelajari tentang sistem endokrin, salah satu bagian dari sistem metabolik AMS di semester ini. Nah, sebelum masuk ke sini, ada yang tahu nggak apa sih sistem endokrin itu? Oke, baik. Sambil kita kenalan, punten. Perkenalkan dulu nama, sama NPM sama jawabannya teman. Baik dulu, perkenalkan saya Laura Vanessa dengan NPM 240010055. Izin menjawab dong. Jadi sistem endokrin itu adalah suatu sistem di mana jaringan kelenjar dan organ itu dia menghasilkan dan juga melepas hormon guna untuk menjalankan fungsi normal dari tubuh. Sekian, terima kasih. Oke, baik, cukup bagus. Terima kasih Laura atas jawabannya. Nah, nanti dari situ terbayang ya sistem endokrin itu sistem yang mengatur tubuh kita, salah satunya ya, bukan ada sistem yang lain. Nah, kita masuk nih ke ada sistem endokrin, ada juga di situ suatu zat yang memang kita butuhkan sebagai medianya, yaitu hormon. Nah, ada yang tahu apa itu definisi hormon? Oke, sip. Boleh, namanya siapa? Punten. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah dengan NPM 240010019. Di sini saya menjawab hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dalam tubuh yang berfungsi sebagai pembawa pesan antar sel atau organ. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya ya. Oke, nah ini kita masuk ke sini. Jadi kembali lagi, endokrin itu adalah suatu kelenjar yang menghasil hormon. Hormon itu dia yang membawa atau satu zat kimiawi, biokimia yang memang dia akan dikirim, didistribusikan ke dalam aliran darah. Ini kalian harus tahu bahwa di sini itu dia ada namanya endokrin, ada juga kelenjar lain namanya eksokrin. Nah, bedanya apa? Kalau endokrin dia dilalui oleh aliran darah, sedangkan kalau eksokrin dia langsung ke si salurannya. Nah, tujuannya salah satunya untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Jadi dia cepat kalau secara berbeda sama si hormon. Hormon itu dia obat, terus dia butuh waktu yang panjang, kayak kalian nanti pada saat kalian lapar, misalkan tubuh itu kan ngasih sinyal tuh. Lanjut, nah yang tadi yang jawab oleh Fadil ini, hormon itu adalah zat kimia ya. Zat kimia yang disekretkan ke tubuh. Ini hormon yang tadi dijelaskan sama Fadil. Ini hormon itu ada tipe-tipenya nih, ada 3 tipe utama ya. Ada yang sifatnya steroid, ada sifatnya asam amino, dan juga peptid. Nah, ini secara struktur biokimia itu dia jelas berbeda. Ada yang sifatnya lipofilik nih. Ingat, kenapa dia ada yang lipofilik ada hidrofilik itu kalian ingat lagi materi mengenai membran sel ya, di biologi sel kan. Membran sel itu ada di lapis lipid. Nah, si hormon itu kan didistribusikan untuk ke sel. Ada yang lipofilik, ada yang hidrofilik. Nah, jadi alurnya dia akan berbeda karena bahan dasarnya beda ya. Nah, ini contoh-contohnya nih, kalau steroid itu dia ada kortisol, ya, aldosterone, estrogen, progesteron, dan testosteron. Sama asam amino juga kan ada epinefrin, hormon tiroid, di mana tiroid ini dia ada T3 T4 nih, tiroksin sama trihidrotironin. Kalau peptida dia oksitosin, antidiuretik hormon, insulin, glukagon, dan hormon. Masing-masing dari hormon ini dia dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar yang berbeda ceritanya. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya ya. Ini kita akan membagi kelenjar endokrin ini menjadi hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, testis, dan ovarium. Jadi si kelenjar ini dia nanti akan terbagi berdasarkan letak dari anatominya ya. Jadi di anatomi kan belajar struktur, di fisiologi kan belajar fungsinya. Nah, di otak sendiri nanti ada 2 nih yang berperan di sini, ada hipofisis anterior sama posterior, di mana si pituitary ini atau hipofisis ini dia akan diatur oleh hipotalamus ya, sama organ yang lainnya, tapi untuk pembahasan soal endokrin berhubungan sama hipotalamus. Nah, kemudian masuk ke leher, di sini ada tiroid sama paratiroid ya. Terus turun nanti ke bawah ke timus. Nah, timus ini
dewasa, kita dewasa, ini akan mengecil lebih lanjut. Nah ini adik-adiknya, jadi yang tadi kita bahas ini terresumikan seperti ini nanti. Jadi dari hipotalamus nanti akan dia memberikan suatu pelepasan dari hormon yang akan ngatur nih kalau memang kebutuhan dari tubuh kita ngasih sinyal. Badan kita ada yang kurang, nanti si hipotalamus kan memerintahkan suatu hormon, misalkan di hipofisis anterior posterior dia akan mengeluarkan suatu hormon. Stimulus reseptor. Kalau dari si endorfin dia mengeluarkan pengerjaan itu diberikan hormon untuk kita haus atau mungkin kita apa itulah ekspresi ya. Nah nanti si kalau memang udah terpenuhi nanti juga dia kasih feedback negatif kalau udah stop kan gitu. Secara sederhananya seperti itu. Oke, masuk ke sini ini referensi yang kalian pelajari di sini, salah satunya nanti boleh ditambahkan dari jurnal juga. Nah, kita refreshing dulu nih, kita mengerjakan dulu kahot ya. Di sini saya mau mengetahui pemahaman kalian atas apa yang sudah kita bahas hari ini. Oke, nah sekarang silakan masuk ke kahot ini. Jadi dari sini saya bisa menilai bahwa pemahaman tadi untuk sistem endokrin ini dapat dipahami ya. Nah, untuk itu, untuk lebih kita memperdalam lagi mengenai sistem endokrin, nanti saya akan memberikan tugas kepada ketua angkatan ini. Di sini siapa? Rafli ya? Ya dok. Oke, nanti Rafli tolong dibuatkan kelompok. Kelompok itu nanti kita akan bagi 5 kelompok. Dalam setiap kelompok itu nanti ada pembagian materinya ya, materinya nanti dalam bentuk makalah. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Untuk itu kita tutup dengan doa bersama-sama, doa kepatuhan majelis ya. Jangan nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.